Elizabeth Bathory, atau yang lebih dikenal dengan nama The Blood Countess Elizabeth Bathory, adalah wanita bangsawan terkeji yang pernah tercatat sepanjang sejarah, di mana dia melakukan pembunuhan berantai terhadap lebih dari 650 gadis perawan antara tahun 1585 sampai 1610. Kisah kekejaman kontes berdarah ini menjadi sepenggal legenda menakutkan yang terus bergulir, menghantui, dan tidak terlupakan hingga melintasi zaman. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 sebagai putri cantik dari pasangan bangsawan terhormat Baron George VI Bathory dan Baroness Anna Bathory. Baik George dan Anna, keduanya merupakan keturunan dari klan keluarga Bathory. Perkawinan sedara seperti ini pada era abad ke-16 umum dilakukan untuk menjaga kemurnian darah kebangsawanan yang dikala itu menjadi prioritas utama. Bathory sendiri merupakan sebuah keluarga bangsawan paling dihormati dan dimuliakan di Hungaria, Polandia, dan Transilvania. Klan Bathory memegang tampuk kekuasaan di wilayah Eropa Tengah selama akhir abad pertengahan, khususnya di bidang kemiliteran, administratif, dan gerejawi kerajaan Hungaria. Bathory mengandung makna pahlawan yang hebat dengan gelar Animus Magnanimus yang berarti Greatest of Soul. Stephen VIII Bathory yang merupakan ayah kandung dari Baroness Anna Bathory adalah bangsawan pertama yang berhasil membuktikan kepantasannya sebagai Count of Dehmsever pada tahun 1519. Ia kembali terpilih sebagai Palatin di Hungaria. Pada tahun 1526, Stephen VIII Bathory memimpin pasukan dalam Perang Mohacs melawan Utsmaniyah, di mana Raja Louis II terpaksa menerima kejatuhannya. Perang Mohacs merupakan salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Eropa Tengah, di mana pertarungan tersebut berlangsung pada tanggal 29 Agustus 1526 di dekat Mohacs antara kerajaan Hungaria yang dipimpin oleh Raja Louis II beradu dengan Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah yang dipimpin oleh Raja Sulaiman. Sedangkan Stephen Bathory yang notabene paman Elizabeth Bathory, adik bungsu ibunya, pada tahun 1576 dinobatkan menjadi Raja ketiga Polandia dan Grand Duke of Lithuania. Ia memerintah hanya dalam 1 dekade. Kendati demikian, dirinya dianggap sebagai salah satu raja paling sukses dalam sejarah Polandia, terutama di bidang sejarah militer. Stephen Bathory berhasil mencetak prestasi gemilang berupa kemenangan dalam pertempuran di Livonia melawan Rusia, di mana ia menolak invasi Rusia ke wilayah perbatasan dengan menggelar perjanjian damai yang sangat baik yang dinamakan Peace of James Zapolsky. Alih-alih patut menjadi panutan rakyat, tidak semua anggota keluarga Bathory berperilaku membanggakan dan berjasa untuk negara. Di balik nama besarnya, keluarga besar Bathory juga menyimpan sisi kegilaan yang cukup meresahkan. Salah satu paman Elizabeth Bathory adalah penganut paganisme dan satanisme. Sementara itu, seorang sepupu Elizabeth Bathory juga memiliki kelainan jiwa dan memiliki hobi menyimpang seperti kerap melakukan kejahatan seksual. Tidak banyak informasi yang dapat digali dari masa kecil Elizabeth Bathory. Namun tercatat bahwa terdapat sebuah peristiwa yang cukup mengerikan berlangsung saat Elizabeth berusia 6 tahun. Elizabeth Bathory menyaksikan dengan mata kepala sendiri insiden hukuman mati yang dijatuhkan terhadap seorang Gipsy yang berani menjual anak kandungnya kepada Turki. Yang kala itu, negara dihadapkan pada persoalan genting bahwa Hungaria dan Turki terlibat peperangan panjang yang cukup sengit. Alhasil, sang Gipsy didakwa sebagai pengkhianat negara. Tubuhnya diarak ke alun-alun dengan kedua kaki dan tangan terikat pada 4 ekor kuda yang berbeda.
Elizabeth kecil menyaksikan tontonan sadis di mana tubuh sang pesakitan itu terurai berceceran hingga mengering di bawah matahari. Dampak negatif pernikahan inses dari kedua orang tuanya mewariskan keturunan yang cacat. Sedari kecil, Elizabeth Báthory menderita penyakit kejang-kejang secara berkala, atau yang lebih dikenal dengan sebutan epilepsi. Kerusakan saraf yang terjadi setelah serangan kejang berulang menimbulkan depresi jangka panjang dan kemarahan yang meledak-ledak dan sangat sulit dikendalikan. Saat ditelisik lebih lanjut, Elizabeth Báthory diketahui juga memiliki gangguan bipolar, yakni perubahan mood yang sangat ekstrim, dari sikap yang gembira berubah penuh amarah secara tiba-tiba dan sebaliknya. Ketidakstabilan pribadi Elizabeth bertambah serius karena ditunjang oleh pola pengasuhan yang keliru. Sebagai akibatnya, Elizabeth Báthory tumbuh menjadi pribadi yang egosentrik, narsistik, personality disorder, angkuh, dan sibuk dengan kecantikannya sendiri. Elizabeth remaja dikisahkan memiliki paras yang sangat jelita, kecantikan yang menawan, disempurnakan dengan darah kebangsawanan murni dari silsilah keluarga yang sangat bergengsi. Menobatkan Elizabeth Báthory menjadi sebuah tangkapan emas yang paling diidam-idamkan bagi sejumlah pria bangsawan yang ambisius. Mereka berlomba-lomba menunjukkan ketertarikannya, manakala nama Elizabeth Báthory diorbitkan sebagai salah satu calon pengantin wanita yang siap dipersunting sekitar tahun 1570. Di usianya yang sangat belia, baru menginjak 11 tahun kala itu, Elizabeth Báthory akhirnya dijodohkan dengan Konferens Nadasti, seorang kesatria gagah berani dan sekaligus petarung yang sangat terampil dan tangguh. Ia berusia 15 tahun lebih tua dari Elizabeth Báthory. Pertunangan ini diatur dan diperakasai oleh Kontes Orsolia Nadasi, yakni ibu kandung Konferens Nadasi, dengan harapan akan mengantar pada kejayaan yang lebih gemilang untuk putranya, sekaligus mengangkat derajat klan Nadasi di kemudian hari. Kendatipun Elizabeth Báthory menyadari bahwa dirinya telah bertunangan dengan Konferens Nadasti, namun pada tahun 1574, Elizabeth Báthory tidak berdaya untuk menahan hasratnya pada seorang pemuda tampan dari kalangan rakyat biasa. Elizabeth Báthory yang dikuasai oleh lonjakan gairah yang menggebu-gebu, pada akhirnya jatuh terbelit masalah besar dengan kehamilannya yang tidak diinginkan. Aib memalukan ini membuat sang ibu meradang dalam kepanikan dan segera mengatasi persoalan dengan mengasingkan Elizabeth Báthory hingga hari kelahiran menjelang. Di tempat pengasingannya, Elizabeth melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Anastasia Báthory dan diserahkan untuk diasuh oleh sebuah keluarga petani yang sangat dirahasiakan identitasnya. Pada tanggal 8 Mei 1575, Elizabeth Báthory menikah dengan Konferens Nadasti dengan pesta gala yang super mewah di Kastil Varano, Slovakia. Karena kelas sosial kebangsawanan Ferenc Nadasti lebih rendah dari Elizabeth, maka ia tidak berkewajiban menyematkan nama Nadasti sebagai nama keluarga. Sebaliknya, sang suamilah yang justru berambisi mencantumkan nama Báthory sebagai nama keluarganya menjadi Konferens Nadasti Báthory. Dengan strategi inilah, Ferenc Nadasti Báthory mendongkrak popularitasnya dan mensejajarkan diri dengan keagungan klan Báthory. Berkat pernikahannya dengan cucu Stephen VIII Báthory ini, mengantar Ferenc Nadasti Báthory menjadi salah satu bangsawan terkaya dan paling berkuasa di Hungaria. Kekayaan gabungan pasangan ini lebih besar dari apa yang dimiliki Raja Habsburg. Tak pelak membangkitkan kecemburuan dan iri hati dari lawan-lawan politiknya. Elizabeth Báthory memperoleh mahar pernikahan berupa istana megah yang bernama Kastil Kastis, yang berdiri kokoh menjulang di atas bukit di mana perbatasan Little Carpathians Trenčín dan White Carpathians bertemu.
Di kaki bukit itulah terhampar desa Kastis yang kemudian mengilhami pemberian nama kastil bergaya gotik tersebut. Kastil Kastis dibangun pada permulaan abad ke-13 oleh keluarga Hon Pasmani yang berfungsi utama sebagai benteng perbatasan yang mengawasi jalur penting antara lembah Mai Java dan daerah Povasi. Pada tahun 1392, Kastil Kastis diambil alih oleh Raja Sigmund yang kemudian mempersembahkannya kepada bangsawan Sitibor sebagai penghargaan tertinggi karena jasa-jasa pengabdian dan kesetiaannya kepada raja. Dalam masa kepemilikan Sitibor hingga tahun 1434, benteng terus-menerus direkonstruksi dan dipergagah dengan pagar tinggi sebagai kekuatan pertahanan yang diperkaya dengan celah untuk menempatkan meriam, kebutuhan keagamaan seperti kapel dan ruang bawah tanah. Keluarga Nadasi Báthory membeli properti istana ini berikut 17 desa di sekitarnya sebagai hadiah pernikahan untuk Elisabeth Báthory. Ferenc Nadasi Báthory tidak begitu mengenyam pendidikan tinggi di masa kecilnya, karena keluarga Nadasi beropini bahwa pria bangsawan lebih terhormat jika meraih ketenaran dengan mencetak prestasi di medan perang. Membaca dan menulis dianggap sebagai aktivitas yang kurang berwibawa dan lebih cocok diperuntukkan untuk pendeta dan kaum wanita. Tidak seperti istrinya yang piawai menulis sastra dan fasih berbahasa Hungaria, Yunani, Jerman, dan Latin. Ferenc Nadasi Báthory bisa dikatakan sebagai seorang yang buta huruf. Ia hampir tidak memiliki kapabilitas membaca dan menulis. Kendati demikian, Ferenc Nadasi Báthory bukanlah seorang pangeran yang bodoh dan tidak bermartabat. Dirinya adalah pioner dalam ketajaman strategi perang dan memiliki reputasi prestis dalam dunia kemiliteran. Berkat penampilannya yang cemerlang di medan laga, pada tahun 1578, Ferenc Nadasi Báthory dinobatkan menjadi salah satu panglima perang kerajaan Hungaria untuk pertempuran melawan Kesultanan Ottoman Turki. Sebagaimana yang tersurat dalam sejarah, Ferenc Nadasi Báthory adalah pahlawan besar kebanggaan rakyat Hungaria yang paling ditakuti pada masanya, yang dikenal dengan sebutan Fekete Bek atau Black Knight of Hungary. Pasukan Hungaria di bawah naungan tangan besinya berjaya mengibarkan kemenangannya di atas kejatuhan Ottoman yang memalukan. Ferenc Nadasi Báthory berhasil merebut Kastil Esztergom, Kastil Weizen, Kastil Visegrad, Kastil Székesfehérvár, dan Kastil Győr yang selama bertahun-tahun diduduki oleh Turki. Di balik debutnya dalam dunia kemiliteran yang mengharumkan negara, Ferenc Nadasi Báthory dikenal dengan sepak terjang keberanian sekaligus kekejamannya yang ekstrim dan brutal. Ferenc Nadasi Báthory memiliki sifat pemarah yang ketika tersulut akan mendera membabi buta. Ia tersohor dengan metode kejinya dalam menyiksa musuh-musuhnya di penjara. Bahkan dikisahkan, Ferenc Nadasi Báthory gemar memperlakukan kepala tahanan yang telah terpenggal bak sebuah bola sepak, seperti menendang dan melemparnya dengan penuh kebengisan. Ferenc dan Elisabeth Báthory diilustrasikan sebagai pasangan bangsawan terkejam dari neraka. Mereka berdua sama-sama memiliki kegemaran yang tidak lazim, berbalut deru sadisme yang menyayat. Ferenc Nadasi Báthory mengintroduksi istrinya dengan metode hukuman yang dapat dipraktekkan saat menghukum pelayan yang tidak giat bekerja. Salah satu caranya dengan menyelipkan selembar kertas yang telah dilumuri minyak di antara jemari kaki pelayan yang malas. Kemudian menyalakannya dengan pematik hingga kobaran api melumatkan kertas beserta jari-jari pelayan tersebut. Ferenc Nadasi berkeyakinan bahwa hukuman keras dan menyakitkan akan memberi efek jera yang efektif, sehingga hal tersebut dibenarkan untuk dilakukan. Konon sepulang dari peperangan, Ferenc Nadasi Báthory pernah menghadiahi istri tercintanya dengan cendera mata berupa cakar besi yang dapat disematkan di pergelangan tangan,
yang berfungsi untuk merobek, menusuk, dan memotong objek yang diinginkan. Pasangan Feren Elizabeth melewati kehidupan pernikahannya dengan terpisah jarak dan waktu selama berbulan-bulan. Elizabeth Bathory pada mulanya adalah seorang istri yang baik dan sangat memuja suaminya yang gagah perkasa. Namun, Feren Nadasdy Bathory merupakan seorang petarung sejati yang adiktif dengan peperangan dan sangat terobsesi dengan nama besar. Ia terus-menerus hanya berkonsentrasi untuk mengkampanyekan dirinya sebagai pahlawan Hungaria. Alih-alih menghujani istrinya dengan keromantisan, Feren Nadasdy Bathory memilih untuk meninggalkan Elizabeth Bathory di kastil mereka yang megah, yang dilengkapi dengan perkebunan yang luas. Elizabeth Bathory yang berusia remaja memiliki gairah cinta yang bergelora dan emosi yang meledak-ledak. Didorong oleh ketidakmampuan meredam kebutuhan biologisnya, Elizabeth Bathory mengoleksi sejumlah kekasih gelap yang dapat memuaskan hasratnya setiap malam, selama sang suami tidak berada di tempat. Bahkan, Elizabeth Bathory sempat lari bersama kekasih gelapnya. Namun tidak lama berselang, ia memilih untuk kembali ke pelukan suaminya. Yang cukup menggemparkan, terkuak fakta bahwa Elizabeth Bathory juga merupakan seorang biseksual yang menikmati hubungan lesbian dengan Kontes Clara Bathory yang notabene adalah bibinya sendiri. Kontes Clara Bathory sangat populer dengan keahliannya mencambuk, yang juga memiliki tabiat ganjil seperti sadomasokis, yakni kelainan seksual yang disebabkan gangguan kejiwaan, mencapai kepuasan saat menyakiti dan disakiti pasangannya. Karena sering dihadapkan dalam kondisi hidup terpisah dengan suami, Elizabeth Bathory baru mengandung setelah usia pernikahannya memasuki tahun ke-10. Putri pertama mereka lahir di tahun 1585 dan diberi nama Anne Nadasdy. Tidak lama kemudian disusul dengan kelahiran putri kedua yang diberi nama Ursula Nadasdy. Namun sayangnya Ursula meninggal pada usia dini. Di tahun 1594 menyusul kelahiran putri ketiga mereka yang diberi nama Kathleen Nadasdy. Dan pada tahun 1598 Feren dan Elizabeth dikaruniai putra tunggal mereka yang diberi nama Paul Nadasdy. Semua sumber dan catatan sejarah melaporkan, sekalipun Elizabeth Bathory adalah sosok yang kejam menyerupai monster, namun ia adalah seorang ibu yang sangat baik dan penuh perhatian pada ketiga putra-putrinya. Ia mengangkat Ilona Jo sebagai asisten dalam membantunya melahirkan bayi dan mengasuh anak-anaknya. Sejak kecil, Elizabeth Bathory menolak stereotip masyarakat bahwa hanya kaum laki-laki saja yang sanggup mengubah dunia, sementara wanita harus patuh pada takdirnya. Elizabeth Bathory tertarik mendalami satanisme sejak mengenal Dorothea Sentes, yang dikenal masyarakat sebagai seorang wanita petani yang memiliki kekuatan sihir. Sementara itu, Johannes Usuari, yang juga disebut sebagai Visco, dia adalah satu-satunya pelayan laki-laki yang digambarkan bertubuh sangat kerdil seperti kurcaci yang mengabdi pada Elizabeth Bathory dengan setia sejak tahun 1594. Di bawah pengaruh Dorca, Elizabeth Bathory juga mulai melakukan aktivitas masokisme. Dalam kesendirian tanpa kehadiran suami di sisi, Elizabeth membunuh kebosanannya dengan cara menyimpang, yakni memuaskan hasrat seksualnya dengan aktivitas menyiksa pelayan-pelayan muda. Makin biadab metode penyiksaan terhadap korbannya, maka makin besar pula kepuasan yang ia rengkuh. Menurut berbagai sumber mengatakan bahwa Elizabeth Bathory tercatat sebagai wanita pembunuh berantai pertama yang menghabisi korban-korbannya semata-mata untuk kepentingan kepuasan seksual dan sadistik, tanpa peran serta laki-laki yang dominan. Pada tanggal 4 Januari 1604, Feren Nadasdy Bathory tutup usia. Tidak diketahui pasti apa yang menyebabkan kematiannya. Namun, konon ia mengidap infeksi parah pada kaki akibat luka setelah berperang yang bertahun-tahun tidak ditangani dengan serius. Feren Nadasdy Bathory
sempat menderita lumpuh dan hanya bisa terbaring di tempat tidur di tahun-tahun terakhirnya hingga ajal menjemput. Seperti yang dibeberkan dalam sejarah, pada tahun 1607, Elisabeth Báthory sempat berkunjung ke Vienna untuk menagih pembayaran perang yang diperjuangkan almarhum suaminya kepada Raja Matthias II. Namun hal ini tidak disambut baik oleh sang raja, karena jumlah nominal yang harus dilunasi sangat besar. Raja Matthias II berniat untuk lari dari tanggung jawab dan mencoba menyusun suatu strategi untuk merebut kekayaan janda Ferenc Nadasdy Báthory ini. Dengan ironi yang kejam, kematian sang suami menggiring Elisabeth Báthory pada keterpurukan lingkaran sadisme yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya sendiri. Elisabeth Báthory semakin liar tidak terkendali. Ia membunuh dan menyiksa dalam skala besar, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sepeninggalan Ferenc Nadasdy Báthory, Elisabeth Báthory merasa lebih bebas melakukan kejahatan di istananya. Sebagian besar korban kejahatan kontes berdarah Elisabeth Báthory didominasi oleh para gadis muda belia, pekerja kasar yang diberi iming-iming gaji besar, atau budak-budak yang ia beli di sekitar kastil Kastis. Sebagai tiran yang merasa sangat berkuasa dan kebal hukum, Elisabeth Báthory melancarkan kebiadabannya pada kaum yang dianggap lemah dan rapuh. Elisabeth Báthory tidak sungkan-sungkan menjahit mulut pekerja yang dianggap terlalu banyak bicara, memukuli mereka hingga berdarah jika berani melawan, menelanjangi lalu meletakkan logam panas membara di kulit pekerja kasar itu. Para pelayan yang dicurigai mencuri akan diikat pada pohon dengan keadaan telanjang dan dibiarkan selama berhari-hari hingga mereka mati membeku. Periode di mana Elisabeth Báthory melakukan kekejaman terbesarnya, yakni pada masa ia menjalin cinta sesama jenis dengan Anna Darfula. Berdasarkan gagasan Anna Darfula, Elisabeth Báthory memerintahkan pembuatan kandang besi yang disebut Iron Virgin untuk melengkapi koleksi peralatan menyiksanya. Iron Virgin berbentuk seperti kandang besi dan dilengkapi dengan pisau dan tombak pendek menyerupai alat penyiksaan Iron Maiden. Pasangan laknat ini bersama-sama berpesta dengan cara ekstrim, mengikat budak-budak dan para pekerja, menelanjangi dan menyiksa mereka dengan alat bantu ini. Elisabeth Báthory dikenal sangat pesolek. Ia memiliki kebiasaan berganti busana 5 atau 6 kali dalam sehari dan menghabiskan waktu untuk mengagumi kecantikannya selama berjam-jam di hadapan cermin. Ia merawat kulitnya secara seksama dengan membalurkan berbagai minyak dan krim secara rutin. Saat Elisabeth Báthory memasuki usia 40 tahun, ia mulai merasakan bahwa kecantikannya berangsur-angsur memudar. Legenda mengungkapkan Elisabeth Báthory menemukan rahasia cantik abadi ketika beberapa titik darah pelayan yang ia siksa tidak sengaja mengenai parasnya yang cantik. Darah yang berasal dari pelayan yang berstatus gadis perawan itu diyakini membantu memancarkan kemudaan yang berseri-seri dan melenyapkan garis-garis halus kerutan di raut wajah Elisabeth Báthory. Sejak kejadian itu, ia menjadi terobsesi dengan gagasan dan cara yang tidak masuk akal ini untuk memelihara keawet mudaannya. Elisabeth Báthory segera memerintahkan orang-orang kepercayaannya, yaitu Johannes Uswari, Ilona Jo, Anna Darfula, dan Dorothea Sentes untuk mengikat, mencambuk, hingga akhirnya memotong urat nadi gadis malang itu. Kemudian menggantungnya di atas bak mandi yang di dalamnya berbaring Elisabeth Báthory yang sudah tidak sabar menanti. Ritual ini berlangsung secara berkala selama bertahun-tahun, hingga ratusan gadis perawan meregang nyawa. Konon, Elisabeth Báthory juga meminum darah segar gadis-gadis muda tersebut untuk mendapatkan sinaran inner beauty laksana gadis remaja. Elisabeth Báthory membunuh untuk tujuan kesenangan dan melakukannya tanpa penyesalan sedikit pun. Tercatat kurang lebih 650 nyawa gadis telah menjadi korban. Mengantar kisah mengerikan ini ke pencapaian rekor kasus pembunuhan berantai yang memakan korban terbanyak di sepanjang sejarah umat manusia.
Tentu saja, mandi darah perawan tidak mampu menghentikan proses penuaan yang memang lumrah terjadi pada setiap manusia. Tapi, Elizabeth Bathory sangat keras kepala dan memiliki kebebalan berpikir. Ia mengulirkan ide untuk berburu darah gadis perawan yang dirasa lebih berkualitas, dalam artian yakni darah yang berasal dari gadis-gadis bangsawan. Di pertengahan tahun 1609, Anna Darfula meninggal dunia. Tak lama berselang, Elizabeth Bathory tampaknya telah menemukan kekasih baru, yakni Erzsi Majorova. Di tahun 1609, pada musim dingin, Elizabeth Bathory mulai melaksanakan obsesinya atas bantuan Erzsi Majorova. Ia mengundang sekitar 25 putri bangsawan miskin untuk menetap di kastil Kestis bersamanya, dengan dalih ingin mengajarkan tata krama dan sopan santun ala aristokrat. Namun keputusan tersebut rupanya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Lenyapnya gadis-gadis bangsawan ini menjadi perbincangan santer di kalangan masyarakat dan menyita perhatian orang-orang berpengaruh, termasuk Raja Matthias II yang menyimpan dendam kepadanya. Nama Elizabeth Bathory pun mencuat, menjadi buah bibir sebagai penjagal yang bengis. Kematian gadis-gadis petani mungkin dapat diabaikan, tapi hilangnya gadis-gadis bangsawan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Raja Matthias II memerintahkan penggerebekan kastil Kastis dengan mengutus Lord Palatine Count Suguri Turso pada tanggal 30 Desember 1609 sebagai pimpinan penyelidikan. Betapa terkejutnya Suguri Turso saat mendapati begitu banyak mayat bergelimpangan dengan kondisi sangat mengenaskan. Terikat dengan nadi tersayat, beberapa di antaranya tergeletak di meja makan dalam kondisi serupa. Di antara mayat-mayat itu, ada yang tubuhnya penuh dengan lubang, dan beberapa gadis disekap dalam kurungan menunggu giliran untuk dieksekusi. Sementara ratusan mayat yang lain ditemukan membusuk di tempat di lorong-lorong bawah tanah. Masih di area ruang bawah tanah, ditemukan lagi mayat-mayat yang digantung pada kaso-kaso dengan tubuh terkoyak dan darah menetes ke dalam bak-bak mandi besar di bawahnya, yang sepertinya dipersiapkan untuk kegiatan mandi darah Elizabeth Bathory. Count Suguri Turso segera memerintahkan untuk dilakukan penggalian serempak di ruang bawah tanah. Setidaknya, tercatat dari hasil investigasi berbagai pihak dan apa yang telah tertulis di catatan diari Elizabeth Bathory, tercetus ada 650-an korban jiwa antara tahun 1585 sampai tahun 1610. Sebenarnya Count Suguri Turso sudah mencurigai kebiadaban Elizabeth Bathory sejak lama. Tapi bagaimanapun, ia adalah sepupu yang memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat, yang berkewajiban menjaga nama baik keluarga Bathory, sehingga enggan mengambil tindakan resmi. Sedangkan Raja Matthias II memiliki agenda tersendiri. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk memegang kendali atas Elizabeth Bathory yang bermasalah dengan menyodorkan bukti-bukti kejahatannya. Ia berusaha menyeret Elizabeth Bathory ke pengadilan dengan menghadirkan saksi-saksi kuat dengan harapan ia tidak perlu membayar hutang-hutangnya pada Elizabeth Bathory. Namun klan Bathory melakukan pembelaan sangat keras dan berusaha melabeli fakta-fakta yang terungkap bukanlah kejahatan yang didalangi oleh Elizabeth Bathory. Trah Bathory memenangkan tuntutannya dan memagari masalah agar nama besar Bathory tidak terbawa-bawa dan ternodai oleh fenomena berdarah yang sangat mengerikan ini. Pada tanggal 2 Januari 1611, para kaki tangan Elizabeth Bathory seperti Johannes Uswari, Erzsi Majorova, Ileana Jo, dan Dorothea Sentes digelandang ke pengadilan dan dinyatakan bersalah atas seluruh pembunuhan 570 orang. Jari-jari Ileana Jo dan Dorothea Sentes dicelupkan ke dalam darah orang-orang Kristen yang suci, kemudian dirobek dengan penjepit panas. Setelah itu, tubuh mereka digantung dan dibakar hidup-hidup. Sementara itu, kepala Johannes Uswari dipenggal, kemudian tubuhnya dibakar hingga lumat di samping kedua rekannya. Dan pada tanggal 24 Januari,
Ersi Majorova juga dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, Elizabeth Báthory hanya didakwa untuk 80 kematian gadis bangsawan saja. Selama proses pengadilan, Elizabeth Báthory tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Karena pada saat itu, bangsawan terhormat sekelas terah keluarga Báthory tidak diizinkan secara hukum untuk ditangkap dan diadili. Ia sempat mencoba melarikan diri, namun dengan sigap Konsugeri Turso menangkapnya kembali dan menyekapnya di dalam menara kastil Kastis di kamar yang dingin. Kemudian diisolasi rapat dan dipertebal dengan kuat. Hanya menyisakan lubang kecil terbuka untuk mengirim makanan. Elizabeth Báthory dijatuhi hukuman seumur hidup dengan status tahanan rumah oleh parlemen pada tahun 1611 dan tidak akan pernah dikeluarkan dari kurungannya untuk menghindari terciptanya skandal dan aib yang mengancam kehormatan Báthory di masyarakat luas. 3 tahun kemudian, Elizabeth Báthory ditemukan meninggal bunuh diri dengan menggigit pergelangan tangannya sendiri. Wajahnya ditemukan tertelungkup di lantai di salah satu menara Kastil Kastis pada tanggal 21 Agustus 1614. Sesuai wasiat yang ditulisnya di dalam tahanan, sebagian besar properti miliknya akan diwariskan kepada anak-anaknya. Tetapi Raja Matthias II yang memiliki hutang besar kepada pasangan Ferenc dan Elizabeth Báthory memendam obsesi lama untuk memperoleh properti dan kekayaan mereka setelah kematian Elizabeth Báthory. Raja Matthias II lalu meniupkan rumor bahwa anak-anak Ferenc dan Elizabeth Báthory berpotensi besar memiliki tabiat yang sama dengan ibunya. Akhirnya, semua properti mewah milik keluarga itu disita dan diakumulasi menjadi milik kerajaan Hungaria. Keturunan Ferenc dan Elizabeth diusir dari Hungaria dan terpaksa hijrah ke Polandia untuk mengamankan diri. Inilah akhir kisah kejayaan keluarga Nardasdy Báthory di Hungaria. Berdasarkan kesaksian seorang kerabat yang bernama Pál Nádasdy, Elizabeth Báthory dimakamkan di kapel keluarga di Kastil Kastis pada tanggal 25 November 1614. Jenazah Elizabeth Báthory kemudian diserahkan ke keluarganya di Kastel Esses pada tahun 1617. Karena makam itu menimbulkan keresahan masyarakat yang tidak berkesudahan. Hingga hari ini, lokasi pemakamannya ini tidak diketahui. Itu tadi kisah tentang Elizabeth Báthory. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah hari ini? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.